Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Adelia Jansananda dengan NIM 22401026. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan beberapa materi yang ada dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Selamat menyaksikan. Seperti yang telah saya sebutkan di awal, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi yang ada dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Antara lain, yang pertama adalah materi tentang sejarah Arab pra-Islam. Kemudian materi yang kedua adalah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad. Dan materi yang ketiga adalah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang keempat adalah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Dan yang kelima adalah materi tentang peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Kemudian yang terakhir adalah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu sejarah Arab pra-Islam, yang disebut juga sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, karena dalam waktu yang cukup lama, masyarakat Islam tidak memiliki seorang nabi, kitab suci, maupun ideologi agama. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kondisi Jazirah Arab sebelum Islam. Yang pertama, secara geografis. Secara geografis, daratan Jazirah Arab didominasi oleh padang pasir yang luas, serta iklim yang panas dan kering. Wilayahnya memiliki luas sekitar 1.745.900 km persegi, yang artinya hampir 5/6 daerahnya terdiri dari padang pasir dan gunung batu. Luas padang pasir diklasifikasikan oleh Ahmad Amin dan dibagi menjadi 3 macam. Antara lain, yang pertama ada Sahara Langit, yang kedua adalah Sahara Selatan, dan yang ketiga adalah Sahara Harat. Kemudian, kondisi sosial budaya bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama adalah orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka menyembah patung-patung dan menganggap semua patung itu suci. Kemudian yang kedua, kebiasaan mereka adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan yang tidak berdosa karena dianggap sebagai pembawa malu dan celaan. Kemudian yang ketiga, mereka suka berselisih dan bertengkar satu sama lain lantaran sebab-sebab yang kecil, dan golongan mereka saling memerangi golongannya sendiri. Kemudian, kondisi politik dan agama bangsa Arab sebelum Islam. Model politik bangsa Arab didominasi dengan kesukuan atau kabilah yang dikepalai oleh seorang syekh. Lalu agama-agama yang dianut bangsa Arab antara lain yang pertama ada paganisme, yaitu agama yang menyembah berhala. Yang kedua ada Kristen, yang ketiga Yahudi, dan yang keempat Hanifiyah atau kelompok orang yang mencari agama Nabi Ibrahim yang tidak terpengaruh menyembah berhala. Kemudian pada materi yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad. Pada masa ini peradaban Islam dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad sebelum risalah. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad disertai dengan adanya beberapa peristiwa besar seperti pasukan tentara bergajah yang menyerbu Ka'bah, dan pada saat Nabi beranjak ke umur 8 tahun beliau mulai mengembala domba. Dan pada usia 12 tahun, beliau menemani Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Hingga pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah, dan pada usia 35 tahun, beliau ikut dalam renovasi Ka'bah. Kemudian masa yang kedua yaitu masa nubuwah. Masa nubuwah adalah masa di mana Nabi Muhammad menerima wahyu untuk pertama kalinya di usia ke-40 tahun, dan beliau diangkat sekaligus menjadi seorang nabi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah atau 610 Masehi. Kemudian masa yang ketiga adalah peradaban periode Mekah. Setelah Rasulullah mendapat wahyu untuk pertama kalinya dan mendapat perintah untuk berdakwah, Rasulullah melakukan 2 tahapan, yaitu antara lain yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan di kalangan keluarga dan para sahabat terdekat. Kemudian yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan yang dimulai dengan mengundang Bani Hashim dan orang Bani Muthalib yang merupakan kerabat Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah peradaban periode Madinah.
Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad memiliki peran penting dalam pembentukan peradaban Madinah, antara lain yang pertama, pembangunan Masjid Nabawi, kemudian yang kedua, persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor, yang ketiga, kerjasama antara umat Islam dengan non-Muslim, dan yang keempat, peletakan asas-asas. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 13 Hijriah atau 632 hingga 634 Masehi. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi, kira-kira 3 tahun setelah tahun gajah. Beliau merupakan orang pertama yang masuk Islam. Beliau juga mendapat julukan As-Siddiq yang artinya orang yang selalu membenarkan. Kemudian masa yang kedua yaitu masa pemerintahan Umar bin Khattab yang terjadi pada tahun 23 Hijriah atau 634 hingga 644 Masehi. Dalam masa pemerintahan beliau mengalami masa perkembangan yang meningkat pesat. Beliau adalah seseorang yang menjunjung tinggi harga diri tanpa mempedulikan akibat yang timbul setelahnya. Beliau juga berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintahan yang handal untuk melayani tuntutan masyarakat baru yang terus berkembang. Kemudian yang ketiga adalah masa Utsman bin Affan. Beliau menikah dengan putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Beliau juga termasuk orang yang menuliskan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Di masa pemerintahannya, umat Islam mengalami masa paling makmur dan sejahtera. Namun pada periode kedua, beliau terjadi perpecahan dan pemberontakan. Kemudian yang terakhir adalah masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yaitu tahun 40 Hijriah atau 656 hingga 660 Masehi. Beliau adalah menantu Rasulullah dari putrinya yang bernama Fatimah. Beliau berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Wafatnya beliau menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Pada peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin muncul beberapa gerakan pemikiran dalam Islam, antara lain yang pertama, menjaga keutuhan Al-Quran dan Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Kemudian yang kedua, memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga, keseriusan mereka untuk mencari serta mengerjakan ilmu dan memerangi kebodohan berislam para penduduk negeri. Dan yang terakhir, Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara dai dan panglima. Selanjutnya adalah materi peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslim yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Khalifah-khalifah Bani Umayyah antara lain yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Walid bin Abdul Malik, yang ketiga Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Umar bin Abdul Aziz, dan yang kelima Hisham bin Abdul Malik. Selanjutnya adalah contoh peradaban yang paling menonjol di masa dinasti Umayyah. Yang pertama adalah adanya pengembangan ilmu pengetahuan yang pesat, dan yang kedua adalah penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah materi peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Menurut sejarawan, bangsa Arab membawa Islam ke Andalusia Spanyol pada tahun 711 Masehi. Peristiwa itu terjadi pada masa dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Saat itu, Khalifah Al-Walid memerintahkan Musa bin Nasr bin Nusair, Tariq bin Ziyad, dan Thorif bin Malik untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Andalusia. Bersama para pasukannya, mereka berhasil menaklukkan Andalusia dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan Islam di Spanyol. Kemudian
Kemudian, faktor-faktor pendorong yang menyebabkan Islam diterima di Andalusia, yaitu karena tidak adanya paksaan untuk memeluk Islam. Selain itu, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dilindungi haknya oleh negara. Yang kedua, kejayaan Islam di Andalusia Spanyol. Di masa kepemimpinan dinasti Umayyah Andalusia, perkembangan Islam dapat dilihat dari didirikannya Masjid Cordova, penegakan hukum Islam, pembaharuan dalam bidang kemiliteran, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, pembangunan kota, dan kesejahteranya perekonomian masyarakat kala itu. Terkhusus di bidang pengetahuan, Abdurrahman mendirikan sekolah-sekolah besar yang diperuntukkan bagi generasi muda. Ia juga mendirikan Universitas Cordova yang perpustakaannya memiliki ratusan ribu buku di masa tersebut. Selain itu, kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan juga mengakibatkan banyak ilmuwan yang muncul. Kemudian, keruntuhan Islam di Andalusia Spanyol. Masa keruntuhan Islam di Andalusia Spanyol dimulai pada tahun 1086 Masehi. Saat itu Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil. Hal tersebut menyebabkan wilayah-wilayah Islam juga terpecah. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perang saudara sesama umat Islam karena alasan kekuasaan. Pada akhirnya, pengaruh Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492 Masehi. Saat itu, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella menyatukan kekuatan untuk menyerang Andalusia. Pemimpin Islam kala itu, yaitu Abu Abdullah, tidak kuasa menahan serangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Hingga akhirnya ia mengaku kalah dan menyerahkan kekuasaannya kepada dua sosok pemimpin baru tersebut. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu materi tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pendiri Daulah Abbasiyah adalah Abdullah al-Sofah bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas atau lebih dikenal dengan nama Abu al-Abbas al-Sofah. Daulah ini berdiri antara tahun 132 hingga 626 Hijriah atau 750 hingga 1258 Masehi. Peletak dasar pendirinya Bani Abbasiyah adalah Muhammad bin Ali yang menyiapkan strategi perjuangan penegakan kekuasaan atas nama Rasulullah dan memiliki pengikut sebanyak 12 orang. Selanjutnya adalah kemajuan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah kemajuan dalam bidang ilmu dan agama, yaitu adanya perpustakaan Bait al-Hikmah dan Darul Hikmah. Kemudian yang kedua, hadirnya 4 mazhab, diantaranya yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad al-Hambali. Kemudian yang ketiga, adanya gerakan penerjemahan pada masa pemerintahan Abu Bakar al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan al-Ma'mun. Kemudian yang kedua adalah bidang pendidikan, diantaranya Kutab sebagai tempat belajar menulis dan membaca, Manazil al-Ulama atau rumah-rumah ulama, madrasah pendidikan, dan adanya Al-Ribat yang merupakan tempat untuk melakukan latihan, bimbingan, dan pengajaran bagi calon sufi. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan dalam bidang administrasi. Perkembangan sistem pemerintahan yang ditandai dengan didirikannya kedinasan atau biro atau Diwan al-Rasail yang bertugas mengenai kearsipan atau surat menyurat. Kemudian yang kedua Diwan al-Kharaj yang menangani pengumpulan pajak. Kemudian ada Diwan al-Jais yang mengelola setiap pengeluaran militer khalifah. Selanjutnya yang keempat adalah dalam bidang ekonomi. Ketika pemerintahan Al-Mahdi, perekonomian meningkat di bidang pertanian melalui program irigasi dan peningkatan hasil penambangan. Dan yang terakhir adalah peningkatan dalam bidang seni, yaitu di bidang arsitektur. Khalifah membangun masjid yang indah, istana yang megah, dan tempat peristirahatan yang bagus. Kemudian yaitu kemunduran Daulah Abbasiyah. Hal ini disebabkan oleh 3 sebab. Yang pertama yaitu hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Hal ini dikarenakan terjadinya perselisihan di pemerintahan pusat yang dilancarkan oleh Persia dan Turki.
Kemudian yang kedua, karena kemerosotan perekonomian yang diakibatkan keadaan politik yang tidak stabil, penurunan penghasilan negara, dan keberadaan khalifah dan otoritas yang hidup bermegah-megahan. Kemudian yang terakhir, yaitu munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Hal ini terjadi karena kekecewaan yang dialami Persia terhadap ketidakberhasilan untuk menjadi penguasa maksimal. Baik, sekiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang bisa dimengerti atau dipahami, silakan membaca ulang atau menonton ulang video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.